Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik dan hidayah dan juga kesempatan sehingga kita dapat bermajelis kembali dalam rangka mempelajari sebagian dari agama Allah. Mudah-mudahan kiranya Allah akan senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkan. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, senantiasa istiqomah di atas sunnahnya sampai Allah mewafatkan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Masyaallah hadirin wal hadirat, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Syarah Bulughul Maram yang insyaallah sekarang sampai pada hadis yang nomor 517 di tempat anak ya, buat antum wallahu a'lam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu usla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Al hadis ay iqra tamam al hadis. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Wa an Aisyah lan ketutur saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap sapa Aisyah lamma aradu mangsane ngarepaken sapa sahabat usla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing ngedusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasul meninggal, qalu ngucap para sahabat wallahi demi Allah ma nadri orang ngerti sapa ingsun, orang weruh ingsun utawa kita, orang weruh kita nujarridu ana ta ngelepas sapa ingsun, ngelepas baju sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu kaya oleh nglepas baju ingsun mautana ing pira-pira wong mati ingsun, wong mati kita, amla utawa ora. Al haditha ay iqra tamam al hadis, rawahu riwayataken hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika para sahabat tidak memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, wallahi ma nadri, demi Allah, kami tidak tahu apakah kami harus menanggalkan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami menanggalkan orang-orang mati di antara kami yang lain. Asal katanya menelanjangi, ya, nujarridu. Apakah kami menelanjangi, artinya melepas baju ketika dimandikan ataupun tidak. Ini para sahabat berselisih pendapat, ya, berbeda pendapat. Karena ini seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang tentunya tidak bisa disamakan dengan yang lain. Maka para sahabat bingung. Demi Allah, kami nggak tahu. Apakah kami harus melepaskan baju Rasul SAW ataupun tidak? Sebagaimana kami melepaskan baju jenazah selain Rasul. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma tawaffa ikhtalafa sahabah. Ketika Rasul SAW meninggal dunia, para sahabat berselisih pendapat. Hal yujarridunahu kama yujarridu mautahum hinal husli. Apakah mereka, para sahabat, akan melepaskan baju Rasulullah SAW sebagaimana mereka melepaskan baju orang-orang yang mati ketika hendak dimandikan? Au yaghsilunahu wa alaihi thiyabuh. Atau mereka harus memandikan Nabi dalam kondisi masih memakai pakaian. Ya, bingung. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-nauma kama fi riwayati Abi Dawud. Maka ketika para sahabat itu bingung ya, berselisih pendapat, berbeda pendapat, ya dilepas sebagaimana yang lain. Tidak bisa. Jangan dilepas untuk menjaga kemuliaan dan keagungan atau kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika para sahabat sedang bingung, tidak tahu seperti itu, Allah menurunkan kantuk kepada para sahabat. Tiba-tiba mereka mengalami ngantuk yang luar biasa yang tidak bisa ditahan, sehingga semuanya tertidur sampai dagu mereka terkena di dada mereka. Apa jenenge? Apa? Tiklu ya. Tiklu. Menunjukkan saking ngantuknya ini, mereka tertidur semua. Atas kehendak Allah. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, lamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-naum fasami'u sautan min dakhilil baiti yaqulu an ghassiluhu fi thiyabih. Sebagaimana diriwayatkan sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, lamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-naum, ketika mereka berkhilaf, berbeda pendapat, bingung, maka Allah menurunkan kantuk kepada mereka. Fasami'u, lantas mereka mendengar suara dari dalam rumah. Mendengar suara dari dalam rumah yang mengatakan an-ghassiluhu, mandikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi masih memakai bajunya. Fi thiyabih, mandikan dalam kondisi berpakaian. Faghasaluhu sallallahu alaihi wasallam fi thiyabih. Para sahabat pun memandikan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berikut bajunya. Wasabbu alaihil ma, dan mereka menuangkan air di atas baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa talaquhu min wara'i thiyabi, dan mereka menggosok ya bahasanya. Bahasa Indonesia menggosok badan Rasulullah SAW dari dari balik baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikosoki dari bagian luar bajunya. Artinya tidak langsung bertemu dengan kulit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena suara yang mereka dengar ketika mereka tertidur itu mengatakan mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih memakai baju. Itu. Maka para sahabat pun atau orang-orang yang akan memandikan beliau sallallahu alaihi wasallam mengikuti
perkataan itu. Suara tanpa rupa, al-hatif. Ya. Kenapa mereka melakukan seperti itu sesuai dengan apa yang mereka disuruh? Siyanatan lahu, karena menjaga beliau. Wa tauqiran lahu alaihi salatu wassalam, dan mengagungkan beliau alaihi salatu wassalam, supaya orang-orang yang membandingkan atau supaya tidak banyak orang bisa bersentuhan dengan bagian dalam atau kulit badan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau adalah seorang Rasul. Jadi tujuannya dimandikan dengan kondisi memakai baju karena siyanatan lahu atau qiron lahu alaihi salatu wassalam, karena menjaga dan mengagungkan beliau alaihi salatu wassalam. Dan Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Lau istaqbalna min amrina mastadbarna ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u." Sekiranya kami tahu, kata Aisyah, sekiranya kami tahu saat itu apa yang kami ketahui sekarang, ya, andai kata aku tahu sebelumnya, kata Aisyah, ya, andai kata kami tahu saat itu apa yang kami ketahui sekarang, lau istaqbalna min amrina ma istadbarna ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seandainya aku tahu sebelumnya, niscaya Rasul ini tidak akan dimandikan illa nisa'u, kecuali oleh para istri-istrinya. Oleh karena ketika itu yang bergerak mau memandikan, ya, mau memandikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya ada orang 6 menurut riwayat. Di antaranya pamannya Abbas, ya, dan putranya, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, ada orang 6. Maka dengan demikian tidak diragukan bahwasanya orang perempuan atau seorang istri maka boleh baginya untuk memandikan suaminya. Wala syakka annal mar'ata laha an taghsala zawjaha ala sahih, menurut qaul yang sahih. Jadi ketika suami meninggal, untuk istri diperbolehkan untuk memandikan menurut qaul yang sahih, walahu ayyaghsilaha huwa aidan. Begitu juga suami ketika istrinya meninggal diperbolehkan untuk memandikannya. Kama ghasalat Asma'u bintu Umais zawjaha As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana Asma binti Umais memandikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Istrinya Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma binti Umais, ini sebelum menikah dengan Abu Bakar, beliau adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib setelah beliau meninggal di peperangan Mu'tah. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, Asma binti Umais ini menikah kembali dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meneruskan perjuangan. Ya bojo kadang ya digenteni kancane barang.
wis ninggal genten kancane sing ngeramut. Berarti temannya melanjutkan perjuangannya. Ya. Wa ghasala Aliyu, ya sebagaimana Asma binti Umays memandikan suaminya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali memandikan istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. La haraja kaunu zawji yatawalla taghsil imra'atih. Maka tidak mengapa seorang suami bertindak memandikan istrinya. Wazzaujatu tatawalla taghsila zawjiha, dan seorang istri bertindak memandikan suaminya. La haraja fi dzalik, maka tidak mengapa yang demikian. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sahabat yang memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga, ya, adalah keluarga dan sahabat terdekat beliau. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang langsung memandikan dan membalikkan jasad beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abbas. Siapa Abbas? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Al-Fadl ibnul Abbas, putranya Al-Abbas radhiyallahu an. Kemudian Qutham. Kemudian Qutham ibnul Abbas, laki-laki putranya paman Nabi Abbas radhiyallahu an. Selanjutnya Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid radhiyallahu an, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syakran, maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan dalam keadaan berpakaian, karena untuk menjaga beliau, artinya beliau tidak ditelanjangi. Para sahabat sepakat memandikan beliau tanpa melepas pakaian berdasarkan suara yang mereka dengar. Ghassiluhu ala thiyabih, atau fi thiyabih, mandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpakaian. Riwayat ini disebutkan banyak di kitab sirah dan hadis, di antaranya yaitu oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Ishaq. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis di atas dapat diambil faedah bahwasanya para sahabat memandikan beliau dalam keadaan beliau berpakaian alaihi salatu wassalam. Wa yadullu ala anna tafsila min wara'i thiyabi yujzi'u. Ini menunjukkan bahwasanya memandikan jenazah dari balik pakaian ini sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi. Yujzi'u,
mencukupi. Lakinna tajrida fi ghairihi afdal. Namun dengan melepaskan pakaiannya jenazah, ya, yaitu jenazah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih utama. Kullama yujarridu kana anqa wa akmal. Karena dengan melepaskan baju si mayit, baju jenazah, ini dapat lebih bersih dan sempurna. Ini untuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin li hurmatihi Shallallahu Alaihi Wasallam wa 'azmi sya'nihi wa taqdirihi alaihi salatu wasallam tawaqqafa sahabatu hatta sami'ul hadith. Namun karena memuliakan dan mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan karena kedudukan beliau alaihi salatu wasallam, para sahabat diam, berhenti, menunggu, tawakuf, menunggu hatta sami'ul hadith, sehingga sampai mereka mendengar suara. Ini suara yang menyuruh mereka untuk memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi berpakaian. Wa hadzal hatifu la syakka annahu malakun minal malaikah. Dan tidak diragukan suara yang tanpa rupa itu adalah malaikat. Li'annal malaikata hiya allati tukhbiru an mithli hadhil masaili asy-syar'iyyah. Karena tugas malaikat itu adalah menyampaikan atau mengkhabarkan masalah-masalah syariat yang seperti itu. Wa yahtamilu ayyakuna mu'minun minal jinni, dan mungkin juga itu adalah jin yang beriman. Jadi yang bersuara itu bisa jadi jin yang mukmin. Wa jaa fi ba'd riwayati annahu Jibril. Dan telah datang dalam sebagian riwayat bahwasanya yang bersuara tanpa rupa itu adalah malaikat Jibril. Wa yahtaju ila sanadin sahihin annahu Jibril. Namun kalaupun itu malaikat Jibril, dibutuhkan kepada sanad, adanya sanad yang sahih. Maksudnya al-maqsudu annahum amilu bihadzal hatifi alladzi sami'uhu. Maksudnya bahwasanya para sahabat melakukan suara yang tanpa rupa yang mereka dengar itu. Wa ghasaluhu min wara'i thiyabih, dan mereka memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari balik bajunya. Waqtana'u bidzalik, dan mereka pun puas menerima dan puas dengan hal itu. Qauluha radhiyallahu anha, ucapan Aisyah, wallahi ma nadri, ya, wallahi ma nadri, yaitu ketika mereka hendak memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bingung harus bagaimana. Ya, wallahi ma nadri, demi Allah kami tidak tahu. Al-qail, siapa yang ngomong? Yang berbicara hum as-sahabah alladzina basyaru ghuslan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat yang bertindak hendak memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Wa minhum Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, di antaranya adalah paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan dua. Di situ menurut sejarah ada 6 orang yang bertindak memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu wallahi ma nadri. Mereka berkata, demi Allah kami tidak tahu. Ai ma na'lamu. Kami tidak ngerti. Wa aqsamuhuna bidun istiqsamin li du'ail hajah ilaih. Dan mereka bersumpah, demi Allah, wallahi, demi Allah. Ini kan sumpah namanya qasam. Mereka bersumpah di sini bukan dalam rangka meminta sumpah. Ya, demi Allah, kami tidak tahu. Tetapi karena adanya kebutuhan. Atau bisa juga dikatakan bahwa ini termasuk sumpah yang tidak disengaja. Inna hadza min babil laghwil yamin. Ini sumpah yang sia-sia, artinya sumpah yang tidak disengaja. Wa innahum ma aradu al-qasam. Sungguh mereka tidak tahu, ya, tidak bermaksud. Mereka tidak bermaksud bersumpah. Demi Allah, kami nggak ngerti ini harus bagaimana ini kami ini. Bagaimana caranya hendak memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu merupakan musibah yang sangat besar, ya, dengan meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat ketika itu. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan ketika meninggalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nujarridu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan para sahabat, apakah kami melepas baju beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni menanggalkan min thiyabi, dari pakaiannya, kama nujarridu mautana amla, sebagaimana kami menanggalkan pakaian orang-orang yang telah meninggal kami, ataukah tidak? Wa baqiyatul hadithi, di sana hadis disebutkan, ya, tidak semuanya. Ada sisa hadis yang belum disebutkan. Wa baqiyatul hadithi, kelanjutan, adapun kelanjutannya hadis, sisa dari hadis yang di atas tadi adalah annallaha ta'ala alqa alaihim an-nauma fasami'u hatifan yaqulu yusilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qamisihi fakanu yasubbunal ma'a 'alal qamis wa yudlikunahu min waraih. Itu lanjutan hadisnya. Ya. Karena di sana disebutkan al-hadits. Kama nujarridu mautana amla al-haditha. Al-haditha itu artinya ay iqra tamamal hadis. Bacalah untuk sempurnanya hadis. Berarti hadis itu belum selesai disebutkan. Ini kelanjutan hadisnya, yaitu annallaha ta'ala alqa alaihim an-nauma fasami'u hatifan yaqul yaghsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau aghsilu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qamisihi fakanu yasubbunal ma'a 'alal qamis wa yudlikunahu min wara'ih. Bahasanya Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka kantuk, kemudian mereka mendengar suara tanpa apa? Tanpa rupa, yang mengatakan Ausilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya, dalam kondisi memakai pakaiannya. Maka mereka pun menuangkan air ke atas baju tersebut dan menggosok tubuh, ya, menggosok tubuh beliau dari balik bajunya sallallahu alaihi wasallam. Fayustafadu min hadzal hadis, maka dari hadis di atas dapat diambil faidah annal masyru'a inda tawsilil mayyiti ayyujarrida. Bahasanya yang disyariatkan ketika memandikan mayit yaitu melepaskan bajunya. Namun telah dijelaskan sebelumnya, bahkan sudah kami sampaikan dalam majelis yang lain, bahwa wajib menutup auratnya dengan kain. Begitu pakaiannya sudah dilepas, jika mayit meninggal dalam kondisi berpakaian, pakaiannya dilepas kemudian ditutup lagi dengan kain. Biasanya ditutup pakai apa? Jari, ya, rida, pakai jari. Wajib hukumnya menutup auratnya dengan kain agar aurat tersebut tidak terlihat. Li'annahu la hajata ila musyahadatiha, karena ya tidak ada perlunya mau melihat jenazah itu. Tapi nyatanya di pager, ya, pagernya malah didukne, didelok, padahal tonggone bendina reti saurunge mati kian. Tapi begitu mau dimandikan, masya Allah, malah don delok piye karepe. Mau ngelihat apanya? Nah itu, makanya ketika bapak saya sendiri meninggal, ya, ketika kemarin bapak saya meninggal, dibawain sama orang-orang apa itu namanya, tempat perabot untuk memandikan jenazah itu kan, berikut ada satirnya itu, ya. Enggak usah dipasang. Bapak saya enggak mau saya pajang kok, mau saya mandikan di dalam. Makanya untuk sampai sekarang saya udah wasiat kepada keluarga saya, ketika saya nanti oleh Allah diwafatkan lebih dulu, tolong saya nanti jangan dimandikan di luar, saya dimandikan di dalam. Makanya saya buat tempat lebar itu, ya, di depan kamar mandi itu saya bikin pelataran lebar. Salah satunya ya nanti untuk siap-siap, karena yang namanya kematian, siap enggak siap pasti akan datang. Al-yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Makanya antum masih sama keluarga, diantaranya yaitu, ya, ojo ditusine njobo, emangnya tontonan gitu kan. Ya harus di tempat yang tertutup. Apa tujuannya? Supaya kekurangan atau aib yang ada pada diri kita tidak diketahui oleh orang lain.
Dusi malah neng Arab didakwai, diberi nasihat malah susah, Pak. Saya pernah. Ya. Ora ilok jarine dusi lek ra ning arep. Jari sapa Mbah? Iya yo, aku terang nggak ngerti ya. Nah, nggak ngerti seharusnya sampean nggak ngomong, saya gitu aja. Iya. Ibadah bukan itu. Ibadah bukan memandikan mayit. Ibadah. Maka kalau ibadah harus ada dalilnya. Tanya ibadah bukan, tidak ngerti, nggak mau nyaur ya. Ibadah dulu baru cari-cari dalil, masya Allah. Ya. Yang seharusnya yang benar, as-sahih, ad-dalilu awwalan. Ya. Thumma yata'abbad. Dalil dulu baru beribadah, bukannya ibadah lantas cari dalil. Akhirnya memaksakan. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak ada la hajata ila musyahadatiha. Karena ya tidak ada perlunya melihat si jenazah, tidak ada perlunya lah. Wa sabaqalana annal ghazila idza arada ayyusilahu wa auratuhu masturatun. Telah dijelaskan pula bahwa orang yang memandikan jenazah, al-ghasil orang yang memandikan, apabila hendak memandikannya sementara auratnya tertutup, ya, maka ia menggunakan kain. Maka ia menggunakan kain atau lap di tangannya untuk membersihkan kedua kemaluannya. Bersihkan pakai kain, ya. Setelah selesai membersihkannya, kain tersebut disingkirkan. Lalu mengambil kain yang kedua, jangan kain itu lagi. Ya, setelah untuk membersihkan dua kemaluannya, ganti lagi dengan kain yang kedua. Untuk apa? Untuk membersihkan gigi dan lubang hidungnya. Bersihkan gigi dan lubang hidungnya. Kalau nggak ganti kain kan ya susah, nanti dia, Mbak, Bu, gigi mau bekas apa ini cahaya, susah sama mana. Ya kan? Ya. Caranya dengan membasahi kain tersebut, lalu mengusap gigi, gusi dan lubang hidung tanpa menuangkan air secara langsung. Yang penting dibasahi aja. Ya, jangan kerucuk, kesok-kesok, enggak. Irungnya dicori banyu. Enggak, ini yang dibasahi kainnya aja. Jadi jangan langsung airnya ke hidungnya atau ke giginya. Sebagian ulama mengatakan kemudian ia menggunakan kain yang ketiga untuk membersihkan seluruh bagian tubuh yang lain. Mereka mengatakan pula yang dianjurkan adalah tidak menyentuh seluruh tubuh jenazah kecuali dengan perantara kain. Jadi tidak langsung terkena kulitnya si jenazah. Kita pakai apa itu namanya? Sarung tangan. Namun pendapat terakhir ini menyelisihi zahir nas hadis. Karena yang jelas dari dalil-dalil adalah bahwa orang-orang yang memandikan jenazah menyentuh jenazah secara langsung dengan tangan mereka. Ini secara zahirnya nas, tidak pakai sarung tangan. Dan juga dapat diambil faedah dari hadis ini adanya kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahia annahu lam yujarrad hinamat, yaitu kekhususan beliau tidak dilepas bajunya.
ketika beliau meninggal dunia. Wa istafadu minhu annal masyru'a tajridul mayyiti 'inda taghsili. Dan dapat diambil faedah lagi dari hadis di atas bahwasanya yang disyariatkan al-masyru', yang disyariatkan adalah tajridul mayyiti, yaitu melepaskan pakaiannya si mayit ketika memandikannya. Faedah berikutnya yaitu bolehnya bersumpah. Kan para sahabat yang tidak memandikan Rasul, mereka bersumpah, wallahi ma nadri, demi Allah kami tidak tahu. Ini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta bersumpah. Jika kita katakan bahwa sumpah tersebut memang diniatkan, jika tidak maka ia termasuk sumpah yang laghwul yamin, sumpah yang sia-sia. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, wa an ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughsilu ibnatah faqala ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin falamma faraghna adhannahu fa'alqa ilaina hiqwahu faqala ash'irnaha iyyahu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ibda'na, ini jenengan ibda'na nopo ibda'anna ya ibda'anna ya ibda'anna bima yaminiha wa mawa di'il wudu'i minha. Wa an ummi Athiyyah lan ketutur saking ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat ngucap sapa ummu Athiyyah dakhala manjing alaina ing atase kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu lan halih utawi ingsun utawi kita, sedangkan kami, wa nahnu itu menjadi halih utawi ingsun iku nughsilu ngedusi sapa ingsun utawa kita ibnatahu ing putrine Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Athiyyah mengatakan satu ketika Nabi masuk kepada kami, ya, masuk menemui kami ketika kami sedang memandikan putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal mongko nuli dawuh sapa Nabi iusilniha ngedusana sira wadon ing ibnatah ngedusana sira wadon ing ibnatah, mandikan dia talatan kelawan ping telu, dengan 3 kali, au khamsan utawa kelawan ping 5, au aktsara utawa luweh akeh min dalika saking mengkono-mengkono khamsan.
Mandikan dia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari 5 kali. Inna ra'aitunna lamun nekotaken siro, nekotaken temen siro wadon, jika engkau berkeyakinan nekotaken, meyakini, meyakinkan, nekotaken siro wadon, dzalika ing mengkono aktsar, ya, mandikan dia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari 5 jika kau meyakini itu atau jika kau memandang itu perlu. Bima'in kelawan banyu, wasidrin lan godhong widara, daun bidara, waja'alna lan dadekno sira wadon fil akhirati ing dalem basuhan kang akhir kafuron ing kapur barus, aw syai'an utawa setitik min kafurin saking kapur barus. Untuk basuhan yang terakhir, entah itu 3 kali, 5 kali atau lebih, yang penting yang terakhir adalah air yang dicampur dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai bersih semua, ambil pakai gayung ataupun tempat air, kemudian dikerucukkan, dituangkan, diguyurkan ke jenazah. Bagian yang terakhir. Falamma faroghna, mongko nalikane wis rampung sapa kita, ketika Ummu Atiyah dan teman-temannya memandikan udah selesai, adannahu, mongko merohaken sapa ingsun ing Nabi, ngabaraken ingsun ing Nabi, ya Rasul, ini sudah selesai, kami memandikan putrimu, jenazah putrimu. Maka fa'alqa, mongko nibaaken sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaina maring kita hiqwahu ing sarunge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan sarungnya, faqala, mongko nuli dawuh sapa Nabi, ashirnaha iyyahu, ash'irnaha iyyahu, maka jadikan ini sebagai pakaian dalam yang langsung menyentuh tubuh. Jadikan ini pakaian yang terdalam sebelum dikafani, ya. Sarung yang beliau atau kain yang beliau berikan tadi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin yang ketutup ing dalam riwayat kang meneh ibda'anna, ya, ngawi tono temen sira wadon, nunnya nun taukid, ngawi tono temen sira wadon bimaya miniha, kelawan piro-piro anggota temene ibnatah, mulailah dengan anggota tubuh yang kanan atau bagian tubuh kanannya, wa mawadhi'il wudu'i, dan tempat-tempat atau anggota wudhu darinya. Mulailah memandikannya dengan anggota tubuhnya yang kanan dan anggota wudhu darinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Wa fi lafdin lil Bukhari, dan ketutur dalam lafaz Imam Bukhari, fadofarna, mongkong gelung sopo kita. Bahasa Indonesianya apa gelung itu? Menggelung.
mengepang ya, mengepang rambutnya. Ya, mengepang ya, mengepang. Kalau saya tahunya jarang ngepang, mengepang. Fandofarna mongkong gelung sapa kita sya'roha ing rambute ibnatah. Kami mengepang rambutnya. Salah sata kurunin kelawan telung gelungan. Fa'al qainaha mongko niba akan sapa ingsun ing salah sata kurunin khalfaha ing dalem sak mburine ibnatah. Kami mengepang rambutnya menjadi 3 kepang, lalu kami letakkan di belakangnya, digelung atau dikepang, kemudian ditaruh di belakangnya. Hadis ini menceritakan tentang proses memandikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi taghzili ibnatihi sallallahu. Siapa putri beliau yang meninggal? Menurut riwayat bahwa yang meninggal itu adalah Zainab. Ya, putri beliau Zainab. Ighsilnaha thalathan. Mandikan dia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalik, jika kalian memandangnya perlu. Dan di dalam riwayat yang lain au sab'an atau 7 kali. Bima'in wa sidrin, mandikan dengan air dan daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, jadikan untuk basuhan yang terakhir memakai kafur, kapur barus, au syai'an min kafurin, atau sedikit dari kapur barus. Ini menunjukkan bahwasanya memandikan mayit itu jumlahnya dengan jumlah yang ganjil itu lebih utama, 3 kali, 5 kali atau 7 kali ya, sesuai dengan kebutuhan. Wa idza ghasaluhu bi ghairi witrin fala haraj. Maka jika mereka orang-orang memandikannya tanpa hitungan ganjil, maka juga tidak mengapa. Misalkan genap, ya fala haraja, maka tidak mengapa, boleh-boleh saja. 5 taqaddama min haditsil ladzi saqata an rahilatih. Karena sebagaimana hadis yang sudah lewat, yaitu tentang orang yang jatuh dari kendaraannya ketika wukuf di Arafah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ausiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu bithaubaih. Mandikan dia dengan air dan bidara. Kafani dia dengan 2 helai pakaiannya. Walam yakmur bi'adatin, dan Nabi tidak memerintahkan harus jumlahnya sekian, tidak. Tapi Nabi hanya mengatakan ausiluhu bima'in wa sidrin wa kafiluhu bithaubai. Maka ini menunjukkan ala annahu yujzi'u idza wasaluhu marratan wahidatan yakfi. Maka ini menunjukkan bahwa ketika jenazah itu dimandikan dengan sekali, ya, dengan sekali saja, maka ini cukup. Tidak harus 3 kali atau 5 kali atau lebih. Namun jika mengulangi dengan jumlah yang ganjil,
ya itu lebih afdal, karena sebagaimana hadisnya Ummu Atiyah tadi, yaitu Nabi memerintahkan untuk memandikan putrinya 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Hasabal hajah, sesuai keperluan atau sesuai dengan kebutuhan. Jika memang di sana masih ada kotoran, ya artinya belum bersih, misalkan 3 kali belum bersih ditambah, misalkan 5 kali belum bersih masih ada kotoran, ya ditambah lagi. Ya jatahidu fitausil, bersungguh-sungguh dalam memandikan, ya betul-betul biar bersih. Wal afdalu yang qati'u ala witrin, namun yang lebih utama adalah dia terhenti pada hitungan ganjil. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Bayakunu bima'in wasidrin, dan memandikannya dengan memakai air dan daun bidara, karena daun bidara itu dapat membersihkan meskipun pelan. Yumki ma'adami syiddah, dia bisa membersihkan walaupun tanpa dengan usaha yang berat, maksudnya tanpa digosok dengan keras, itu kotoran sudah bisa hilang. Wa idza lam yatayassar as-sidru yakunu ghairu sidri kas-sabuni, jika sulit untuk mendapatkan bidara, kebetulan tidak ada di situ, sulit untuk mendapatkan, maka pakai yang lain, pakai sabun, kas-sabuni, pakai sabun, atau yang semisalnya, mimma yungki, dari suatu yang dapat membersihkan. Wasunnatu yantahi bil kafuri fil ghuslatil akhirah, dan sunnahnya terhenti dengan kafur pada basuhan yang akhir, karena kafur itu nanti akan memberikan aroma wangi, wa yashuddul jisma, dan menguatkan jisim, ya, harum dan kuat, ini yang lebih utama. Jika memang mudah untuk mendapatkan kafur, ya, mendapatkan kafur barus. Maka jika tidak ada, tapi ya kayaknya ya enggak, ya mudah, ya kalau di daerah kita mudah mau cari kafur barus, itu mudah. Bidara juga alhamdulillah ya mudah, banyak orang nanam. Misalkan enggak ada sama sekali, ya enggak mengapa, namanya enggak ada. Ummu Atiyah mengatakan, maka ketika kami sudah selesai memandikan putri beliau sallallahu alaihi wasallam, kami memberitahukan beliau, akhbarnahu, memberi kabar kepada beliau, lantas beliau memberikan sarungnya, ya, yakni izarahu, dan beliau kemudian bersabda, ash'irnaha iyyahu, jadikan kain ini, ya, yang langsung untuk badannya sebelum dikafani, tengah bagian bawah, ala wastiha al asfal, tengah bagian bawah. Fa ash'aruha iyyaha, kemudian mereka pun
mengenakan kain itu kepada putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengafani setelah itu. Setelah itu kemudian mereka mengafaninya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.